Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Niswatun Femadina dengan NIM 2419055, kelas 6B PMTK, akan menjelaskan tentang yang pertama, diketahui S dan titik-titik ABC seperti berikut ini. ABC, titik A, B, dan C. T dikali V sama dengan V didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, jika P elemen S, maka TP sama dengan P. Yang kedua, jika P elemen S, maka TP sama dengan P. Garis S adalah sumbu ruas PP aksen. Yang ditanya, yang A, lukislah A aksen sama dengan TA, B aksen sama dengan TB, C aksen sama dengan TC. Selanjutnya, yang B, apakah T suatu isometri? Yang kita jawab yang A. A, lukislah A aksen sama dengan TA, B aksen sama dengan TB, C aksen sama dengan TC. Karena A bukan elemen S, B bukan elemen S, dan C bukan elemen S, maka garis S adalah sumbu ruas garis A aksen, B aksen, dan C aksen. Yang mana gambarnya seperti ini. Ini titik A, di mana AA sama dengan A. Titik B sama dengan TB sama dengan B. Dan titik C sama dengan TC sama dengan C. Ini bentuk gambarnya. Yang kedua, yang B. Apakah T transformasi? Syarat suatu transformasi bersifat fungsi dan bijektif. Nah, yang mana kita contohkan, kita andaikan T surjektif, yaitu memiliki prapeta. Untuk P elemen S, misal ambil sembarang P elemen F, V, maka ada TP sama dengan P aksen, P aksen sama dengan P elemen F. P elemen S, artinya P benda di garis S atau berhimpitan dengan garis S, memiliki prapeta P aksen sama dengan P. Yang mana ini garisnya P sama dengan TP sama dengan P. Selanjutnya, untuk P bukan elemen S, misalkan ambil sembarang P elemen F, di mana P bukan elemen S. Berdasarkan definisi yang kedua, bahwa jika P bukan elemen S, maka TP sama dengan P aksen, di mana S adalah teman ruas PP aksen. Artinya P aksen sama dengan TP yang merupakan prapeta dan titik P injektif P aksen elemen V. Nah, dimisalkan di titik P aksen sama dengan TP. Contoh yang kedua, ini Q aksen. Yang ini P aksen sama dengan TP, berarti terbukti surjektif. Selanjutnya, T suatu fungsi, di mana P Q elemen V memiliki prapeta P aksen sama dengan TP dan Q aksen sama dengan TQ, di mana V tepat satu di kodomain, yang mana kodomain yaitu semua titik di sepanjang S. Kalau rank, semua daerah hasil di sepanjang S. Selanjutnya, kita akan membuktikan T itu injektif. Akan dibuktikan dengan A bukan elemen B, A elemen V, R elemen V. Di mana TA tidak sama dengan TB. Andaikan terdapat A elemen S dan R elemen S, maka S adalah sumbu ruas AA aksen dan BB aksen. TA sama dengan TB. TA A, TB sama dengan B. Pengandaiannya salah. Karenanya A bukan TB, maka terbukti injektif. Karena terbukti injektif, T merupakan transformasi.
Selanjutnya soal nomor 2. Diketahui garis G sama dengan XY dikali X tambah Y sama dengan 55. A yang akan dicari MG sama dengan 0, yang A, yang B MG A sama dengan A, 1. Jika P dikali X tambah Y, tentukan P jika MG P sama dengan P aksen. Jadi yang A, MG sama dengan 0, garis di mana G X Y, X tambah Y 55. X, Y sama dengan 55, Y sama dengan 55 dikurang X, di mana N dikurang 1 sama dengan min 1, maka N2 sama dengan 1. Jadi MG 0 sama dengan 0,0. Y dikurang Y1 sama dengan M2, X dikurang X1. Y dikurang 0 sama dengan 1, X dikurang 0. Y sama dengan X. Yaitu Y sama dengan Y, X sama dengan 55 dikurang X. Jadi 2X dikurang 55. X sama dengan 55 per 2. Dan Y-nya X tambah Y sama dengan 5. X sama dengan 5 dikurang X. Maka Y-nya 55 per 2. Dapat diperoleh nilai XY sama dengan 55 per 2 dan 55 per 2. Selanjutnya kita mencari XY sama dengan X ditambah X aksen per 2. Terus Y ditambah Y aksen per 2. Maka 55 per 2 dan 55 per 2 sama dengan 0 ditambah X per 2, 0 ditambah Y aksen per 2. Jadi 55 X aksen Y aksen. Sehingga diperoleh MG 0 sama dengan X nilai X-nya 55 dan Y-nya juga 55. Selanjutnya yang B yaitu MGA sama dengan G sama dengan XY sama dengan 55, di mana A 1, 2. M2-nya sama dengan 1. Jadi X dikurang Y1 sama dengan M. X dikurang X1. Berarti Y dikali 2 sama dengan 1. X sama 1. Jadi 2 dikurang 2 sama dengan X kurang 1. Y sama dengan X tambah 1. Selanjutnya Y sama dengan Y. X tambah 1 sama dengan 55 dikurang X. 2X sama dengan 54. Jadi X sama dengan 54 per 2. Nilai Y-nya 54 per 2 ditambah 1 jadi 56 per 2. Maka diperoleh XY-nya yaitu 27 dan 28. Jadi kita cari XY sama dengan X tambah X aksen per 2, Y dikurang Y aksen per 2, di mana 54 per 2, 56 per 2 sama dengan 1 ditambah Y aksen per 2, 2 tambah Y aksen per 2, di mana 54, 56. Ini 1 ditambah X aksen, 2 Y aksen. Itu 54, 56. Di sini X aksen, Y aksen. Jadi diperoleh MGA di mana A12 adalah 54 dan 56. Selanjutnya yang C, P sama dengan X sama 1. Yang ditanya P, nilai P-nya berapa? Jadi jika MG P sama dengan P, MG P sama dengan X sama 1. Jadi X tambah Y sama dengan 55. Y sama dengan 55 dikurang X, maka M1 sama dengan 1, M2-nya sama dengan 1. Selanjutnya kita cari Y dikurang Y1 sama dengan M dikurang Y1. Di mana Y dikurang X tambah 1 sama dengan 1, X dikurang X. Y dikurang X dikurang 1 sama dengan 0. Y sama dengan X ditambah 1. Selanjutnya Y sama dengan Y, X sama 1 sama dengan 55 dikurang 1. Jadi 2X sama dengan 54. X sama dengan 54 per 2 dan Y-nya 54 per 2 ditambah 1 hasilnya 56 per 2. Diperoleh nilai X dan Y-nya 54 per 2 dan 56 per 2.
Selanjutnya kita cari X, Y sama dengan X tambah Y, X aksen per 2, Y ditambah Y aksen per 2. Dimana 54 per 2, 56 per 4. X tambah X per 2, X tambah 1, ditambah X tambah 1 per 2. Ini 54, 56. 2X dikali 2X tambah 2. Jadi 54 per 2, 56 per 2, X tambah 1. Jadi diperoleh titik P yaitu 27,28. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu RPXY RP sama dengan min Y X. Yang ditanyanya A. R apakah isometri? Yang B. R isometri langsung atau isometri lawan? Baiklah, kita cari yang A yaitu R isometri atau tidak. Syarat isometri yaitu panjang garis AB sama dengan panjang garis A aksen B aksen. Kita misalkan AXA YB sama dengan RA sama dengan min YA XA. Yang B-nya XB YB R sama RB sama dengan YB XB. Kita cari panjang garis AB sama dengan A aksen B aksen. Itu kita akarkan XB dikurang XA kuadrat ditambah YB dikurang YA kuadrat sama dengan akar YB min YB dikurang min YA dikuadratkan, XB dikurang XA dikuadratkan. Jadi XB dikurang XA dikuadratkan ditambah YB dikurang YA dikuadratkan sama dengan akar min YB ditambah YA dikuadratkan ditambah YB dikurang XA dikuadratkan. Jadi hasilnya XB kuadrat dikurang 2XA XB ditambah XA kuadrat ditambah YB kuadrat dikurang 2YA YB ditambah YA kuadrat sama dengan akar dari YB kuadrat dikurang 2YA YB ditambah YA kuadrat ditambah XB kuadrat dikurang 2XA XB ditambah XA dikuadratkan. Hasilnya yaitu XB kuadrat dikurang 2XA XB ditambah XA kuadrat ditambah YA kuadrat dikurang 2YA YB ditambah YA dikuadratkan. YA kuadrat sama dengan akar XB dikurang 2XA XB ditambah XA kuadrat ditambah XB kuadrat dikurang 2XA XB ditambah YA kuadrat. Jadi di sini terbukti bahwa panjang garis AB sama dengan panjang garis A aksen B aksen itu terbukti isometri. Selanjutnya yang B kita cari apakah R isometri langsung atau isometri lawan. Kita misalkan P-nya 1, 1, maka RP-nya min 2, 1. Q-nya 1, 1, maka RQ-nya min 1, 1. Kalau TP-nya 1, 0, maka RT-nya 0, 1. Kita lukiskan gambarnya supaya jelas. Ini yang titik A ya 2, min 1. Yang B-nya titik 1, 0. Jadi ini titik C berarti titik D-nya 5,3. Di titik A aksen, ini titik B aksen, ini titik C aksen, dan ini titik PD. Jadi R termasuk isometri langsung karena R tidak membuat orientasi dari sebuah titik, melainkan mengubah posisi titik dengan perputaran atau mengubah posisi dengan posisi X dengan Y dan sebaliknya. Berarti yang B ini jawabannya merupakan termasuk isometri langsung. Selanjutnya yang terakhir nomor 4 diketahui G sejajar dengan H. Garis G sejajar dengan garis H, PQ tidak segaris. PQ bukan elemen GH. Jika PP aksen sama dengan MG, MHP, dan
Ki double aksen sama dengan MG MH Ki. Jadi yang ditanyanya yaitu bentuk apa segi 4 PP aksen dan PP aksen Kiki aksen. Nah, jadi berarti kita gambarkan berarti GH ini merupakan segaris. Mereka segaris, ini titik G dan titik H. Di mana ini merupakan titik Ki, ini Ki aksen dan ini Ki aksen. Yang selanjutnya yaitu titik P-nya di sini dan ini titik P aksen dan ini titik PP aksen. Jadi bentuk apa segi 4 PP double aksen dan Kiki double aksen? Jadi segi 4 PP double aksen dan Kiki double aksen ini yang pertama yaitu berbentuk segitiga seperti jajaran genjang. Yang kedua seperti jajaran genjang. Yang kedua karena apabila dua buah titik yang tidak segaris di luar pencerminan terhadap dua buah garis yang sama atau sejajar, maka kedua titik akan saling berkebalikan posisi dan membentuk segaris. Yang ketiga, jika kedua segaris dan kedua titik segaris akan membentuk persegi atau persegi panjang. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.